Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il kurama wa sa'adatul umara'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini dan penuh keberkahan ini, tidak lupa pertama-tama saya sampaikan salam penghormatan saya kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh, para sepuh yang hadir bersama kita di tempat ini. Kita doakan semoga semua para tokoh kita, baik habaibnya, kiainya, ajengannya, para ustadznya dan tokohnya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara Tabligh Akbar Muharraman yang diadakan di Bandung ini, teristimewanya untuk seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat yang hadir bersama kita di tempat ini. Duduk di sebelah kanan saya Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Zaki Ali Drus, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan segenap panitia penyelenggara dan segenap pengurus daripada DPD FPI Jawa Barat senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan ganjaran yang berlipat, dan semoga acara ini menjadi acara yang penuh keberkahan, berjalan dengan sukses dan berkah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umaranya, sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut membantu kelancaran daripada dijalankannya acara ini. Segala macam perizinan saudara dan restu sehingga kita bisa menggunakan dan menutup jalan raya ini saudara di Pasir Koja. Mudah-mudahan segenap ulama yang telah ikut memudahkan urusan para ulama, para ajangan, para tokoh dan umat
dimudahkan juga urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa dalam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, wabil khusus generasi milenial kita yang pada malam hari ini begitu banyak memadati acara ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini bersama pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan insya Allah tidaklah kita bubar pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing nanti kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, jodoh kita dimudahkan, mendapatkan jodoh yang solihin dan solehat, rumah tangga yang harmonis, dan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, serta kita bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan semoga pada malam hari ini kita kumpul tempat ini bersama habaib dan ulama. Besok di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal Haibatul kiram, barusan saudara qarib kita telah membacakan dua ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama diambil dari surat Al-Imran ayat 104, dan yang berikutnya adalah diambil dari surat Al-Isra, saudara. Kedua ayat ini cukup menarik. Jadi saudara, apa yang dibacakan oleh qari tadi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104 sebagaimana tadi kita dengarkan dibaca oleh qari kita hafizahullah ta'ala wa ra'a. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Luar biasa indahnya ayat ini, saudara. Apa Allah nyatakan dalam ayat ini? Wa takum minkum, hendaknya harus ada daripada kamu sekalian, hei umat Islam. Wa takum minkum, ay minal muslimin. Hendaknya harus ada dari kamu sekalian, hei umat Islam, ummatun, segolongan umat. Allah tidak mengatakan perorangan, Allah tidak mengatakan individu sendiri-sendiri, tapi yang Allah nyatakan di sini umat. Pengertian umat, saudara, berkelompok, berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Selanjutnya saudara, untuk apa Allah suruhkan tadi watakum minkum ummatun? Hendaknya harus ada daripada kamu sekalian segolongan umat yang bersatu, bersaudara, berjamaah, bekerja sama, bergotong royong. Untuk apa? Yad'una ilal khair, untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Enggak sampai di situ, ya'muruna bil ma'ruf, dan untuk menyeru saudara kepada kemakrufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk mencegah kemunkaran. Dan umat yang semacam ini kata Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung, yang bahagia dunia akhirat. Dari mana-mana umat Islam yang mau bekerja sama, bergotong royong, bersatu, bersaudara, tidak sendiri-sendiri di dalam melaksanakan dakwah dan istighfar. Dakwah itu mengajak orang berbuat baik, saudara. Bahkan dulu pada awalnya dakwah itu hanya ditujukan kepada orang kafir, mengajak mereka untuk masuk Islam, saudara. Tapi belakangan karena
mengamalkan Islam, akhirnya ditafsirkan oleh ulama bahwa dakwah ini bukan hanya untuk orang kafir diajak masuk Islam, tapi juga ditujukan kepada orang Islam agar mengamalkan Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut dakwah. Sudah mengajak orang untuk masuk Islam dan mengajak orang untuk mengamalkan Islam. Sudah. Yang kedua, hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Anda baca kitab fikih, saudara, ada istilah hisbah, maksudnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saudara. Menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran, itulah yang disebut hisbah. Dan Allah sudah janjikan bahwa orang yang melaksanakan dakwah dan hisbah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka yang mencapai al-falah, mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Nah, saudara, agar kita bisa lebih menghayati surat Al-Imran ayat 104 ini, sebaiknya kita baca juga ayat sebelumnya, saudara. Itu di ayat 103. Sebelum Allah perintahkan hendaknya ada segolongan umat. Dan mana tadi saya artikan segolongan umat ini, saudara, bukan sendiri-sendiri, tapi bekerja sama, bersaudara, bergotong royong. Makna ini kita dapatkan dari surat Al-Imran ayat 103, saudara. Ayat sebelumnya, apa menyatakan di ayat sebelumnya? Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi Allah. Di ayat sebelumnya Allah nyatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah itu agama Allah, hukum Allah, ajaran Allah. Pegang teguh itu semua, saudara, yang Allah sudah tuangkan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Nya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang itu, saudara, pegang. Kemudian Allah nyatakan apa, saudara? Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Inilah yang 103-nya. Kita disuruh berpegang teguh kepada Allah dan kita dilarang bercerai-berai. Baru di ayat 104-nya Allah minta kita tegakkan itu dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, secara apa? Ummah, segolongan ummah, bukan sendiri-sendiri, saudara. Alhamdulillah. Kemudian Allah ingatkan wadhkuru nikmatallahi 'alaikum kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan Allah ingat loh nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kamu sekalian dari umat Islam. Kuntum a'da'an, tatkala dulu kamu bermusuh-musuhan. Ayat ini Allah ingatkan para muhajirin dan ansar, saudara. Dulu kalian bermusuh-musuhan, dulu kalian suka saling berperang, bunuh satu sama lainnya, dulu kalian suka saling merendahkan satu sama lainnya, saling mencela, saling mencercah, saling mencaci. Tapi apa yang terjadi? Allah satukan hati mereka. Allah satukan hati mereka. Fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hatimu sekalian. Nah, dengan nikmat Allah itulah asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang akhirnya setelah Allah satukan hati kalian, kalian menjadi bersaudara. Subhanallah. Jadi Pak Bu, tolong dicatat ya. Dulu kaum Ansor ada dua kelompok besar, namanya golongan Aus dan golongan Khazraj. Itu dua kelompok ini musuh bebuyutan.
Aus mau dipimpin sama Khazraj, Khazraj tidak mau dipimpin sama Aus, mereka bermusuhan. Sudah. Tapi setelah mereka masuk Islam, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Muhajirin. Begitu mereka datang ke Madinah, mereka menjadi pendatang. Orang Ansor menjadi pribumi, saudara. Tapi tidak suka istilah itu. Oh ini pribumi, ini pendatang, nggak ada ya. Nggak ada. Disatukan oleh Nabi, kalian bersaudara. Maka itu Allah nyatakan dalam ayat lain, Faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, beriman itu bersaudara. Artinya apa? Yang mempersaudarakan kita bukan darah, bukan hubungan nasab, bukan silsilah, bukan suku, bukan budaya, bukan bangsa, bukan negara, tapi yang mempersaudarakan kita adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sudah, Allah nggak mengatakan innal araba ikhwah. Sesungguhnya Arab itu bersaudara. Enggak. Allah nggak mengatakan innal ajama ikhwah. Sesungguhnya orang ajam itu bersaudara. Tidak. Kenapa? Karena persaudaraan dalam Islam ringkas darah, ringkas suku, ringkas budaya, ringkas bangsa, ringkas negara. Standar persaudaraan di antara kita semua orang Islam adalah iman. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua, kita bersaudara karena apa? Karena darah atau iman? Jawab yang bapak, kita bersaudara karena apa? Karena apa? Apa kita bersaudara karena hubungan darah? Apa kita bersaudara karena hubungan suku? Apa kita bersaudara karena hubungan nasab? Apa kita bersaudara karena hubungan silsilah? Apa kita bersaudara karena hubungan bangsa dan negara? Jadi kita semua bersaudara karena takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang mesti kita jaga, saudara. Jadi persaudaraan umat Islam ini persaudaraan internasional, bukan persaudaraan regional, bukan persaudaraan lokal, bukan persaudaraan nasional, bukan persaudaraan lintas dunia, saudara. Alhamdulillah. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Ini itu dulu yang Allah tekankan dalam surat Al-Imran ayat 103. Jangan berbicara dong kamu. Waktu semua dihadirlah. Pegang teguh dong itu agar Allah, agama Allah. Pegang teguh yang kuat. Jangan bercerai-berai. Allah ingatkan dulu kan ente bermusuhan. Allah yang satukan ente jadi saudara. Jangan dipecah lagi, saudara. Betul? Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersaudara, siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Jadi persaudaraan umat Islam atas dasar apa? Atas dasar apa? Takbir. Beringat, saudara, yang menyatukan hati kita, saudara, bukan manusia. Di surat yang lain dari surat Al-Anfal, Allah menyatakan kepada Nabi, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim." Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayat. Atau Allah katakan, saudara, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Hei Nabi, hei Rasul, kalau engkau infakkan, dermakan apa saja yang ada di atas muka bumi ini, infakkan semua harta benda, semua kekayaan, semua yang kau miliki, sama sekali kau nggak bakal bisa untuk menyatukan hati mereka. Enggak bisa. Walakin Allah, akan tetapi Allah dialah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu aziz, gagah perkasa, hakim, arif, bijaksana. Subhanallah. Jadi yang menyatukan hati manusia siapa? Yang menyatukan hati manusia siapa? Yang maha gagah siapa? Jawab dan kompak. Yang maha kuat siapa? Yang maha perkasa siapa? Yang
banyak mengeluh, kenapa sih Habib umat di sana sini banyak berpecah belah. Habib Habib ribut, kiai gontok-gontokan, betul saudara. Kita nggak bisa saudara, lunak hati kita bersatu. Kita besok hari kasih duit jadi musuh kita. Terjadi nggak sekarang begitu? Terjadi nggak? Lagi ada duitnya saudara, lagi nggak ada duitnya nggak kenal saudara, betul? Yang membuat kita bersaudara adalah Allah. Maka itu saya berharap kalau malam hari ini kita sudah bersatu, jasad kita bersatu. Di tubuh badan kita nih, saudara, di Pasir Koja ini ribuan umat Islam, saudara. Bahkan sampai ujung sana bisa 100.000 umat Islam berkumpul. Ya, jasad kita sudah bersatu. Ya, badan kita sudah bersatu. Ya, jasmani kita sudah bersatu. Ya, fisik kita sudah bersatu. Pertanyaannya, apakah hati kita sudah bersatu? Ini yang jadi persoalan, saudara. Bersatu fisik, belum tentu kita bersatu hati, saudara. Jangan-jangan yang ujung sana benci sama yang ujung sini. Jangan-jangan yang ujung sana iri sama yang sebelah sini. Betul. Maka itu Nabi memberi kiat. Bagaimana supaya kita bersatu? Mau tahu nggak kiatnya? Nah, semuanya mau tahu, betul? Baik saudara, mari kita lihat dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan oleh Nabi, saudara? Nabi memberikan kiat bagaimana cara kita bersaudara. Nabi katakan, la tahasadu wa la tabaqadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Subhanallah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad adda risalah wa ballaga al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Luar biasa. Tadi kasih kiat. Bagaimana cara bersaudara kita tadi? Yang pertama, la tahasadu. Jangan kamu saling iri dan dengki. Jangan hasud. Saudara, jangan. Bagaimana mau saudara kalau satu sama lainnya saling iri, saling dengki, saudara? Iri dengki itu, saudara, penyakit yang membuat kita menjadi pecah belah. Tapi Nabi bilang, la tahasadu, jangan hasad kamu, jangan iri kamu, jangan dengki kamu. Tidak boleh, saudara. Jadi iri dengki itu penyakit yang bisa merobek ukhuwah Islam. Itu yang bisa merusak persaudaraan Islam, saudara. Tidak boleh, haram. Yang berikutnya kata Nabi apa? Wala tabaghadu. Jangan kamu saling membenci. Satu sama lainnya saling benci, saudara. Apa benci karena sukunya, benci karena bangsanya, benci karena apa saja. Umat Islam tidak boleh saling membenci, saudara. Bagaimana kita mau membangun persaudaraan? Bagaimana kita ingin memperkuat persatuan kalau kita saling benci satu sama lainnya? Betul? Terus yang berikutnya kata Nabi apa? Wala tajassasu. Jangan nyari-nyari warna kesalahan orang. Jangan, saudara. Tidak boleh, saudara. Kecuali kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan. Itu namanya fisik, saudara. Fasik. Orang fasik itu zahir bermaksiat. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat, saudara. Tapi kalau ada saudara kita yang punya maksiat, dia sembunyikan, dia masih ngaku itu dosa, dia masih takut kepada Allah, dia masih malu kalau orang tahu, saudara. Nggak boleh kita obrol kejelekannya, dan nggak boleh kita korek-korek itu cari-cari, saudara, apa kesalahannya untuk memojokkan dia. Haram.
Bagaimana mau bersaudara kalau kesalahan saudara kita dikorek-korek? Betul? Betul? Yang berikutnya lagi saudara kata Nabi apa? La tahassasu. Jangan saling mengumpat. Jangan saling mencaci maki, jangan saling mengumpat, jangan saling menjelekkan. Tidak boleh. Bagaimana mau bersatu kalau kita saling mengumpat? Bagaimana mau bersatu kalau kita saling menjadi satu sama lain ya sudah. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya sadayana terang terang, terang terang, sadayana terang, ngertos ngertos. Alhamdulillah. Maklumin kalau bahasa Sundanya kaku. Abdi mah ngertos bahasa Sunda. Ngertosnya setik tapi nggak apa-apa, dikit-dikit boleh Bu ya. Bu. Kira-kira yang kami sampaikan tadi terang dan terang Bu. Alhamdulillah. Yang berikutnya lagi apa? Wala tanajashu. Jangan kamu saling mencurangi satu sama lain. Jangan saling berbohong, jangan saling menipu. Jangan. Kalau kita saling mencurangi satu sama lain, saling menipu, saling berdusta, saling berbohong, bagaimana kita bisa menjadi saudara? Kira-kira jelas gak? Setelah itu baru Nabi katakan wakulu ibadullahi ikhwana, maka jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi inilah tiap dari Nabi bahwa bersaudara satu la tahasadu, jangan kamu saling iri dengki. Saudara kedua la tabagharu, jangan kamu saling membenci. Yang ketiga wala tajassasu, jangan saling korek-korek nyari kesalahan saudara kita saudara. Yang berikutnya wala tahassasu, jangan saling mengumpat, jangan saling mencela mencaci maki. Dan berikutnya lagi wala tanajashu, jangan kamu saling berbuat curang, bohong, dusta, nipu saudara. Jangan membunuh ibadah ibadah. Maka kalau itu sudah kita jalankan pesan Nabi, nggak usah khawatir, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas ya? Saya mau tanya saudara, Nabi bisa tahasud, jangan hasud. Saya mau tanya jujur, kalau ada orang iri dengki sama kita, kesel gak? Kesel gak? Marah gak? Bisa kita baik sama dia? Bisa kita akrab sama dia? Bisa kita sayang dia? Bisa. Dudung kita saudara. Dia hasut sama kita, bagaimana kita bisa cinta dia saudara? Nah begitu juga saudara kita. Kalau kita dengki sama dia, iri sama dia nggak bisa sayang kita saudara. Nah begitu juga orang tabagharu, jangan saling benci. Saya mau tanya, ada orang benci betul kan Anda saudara? Benci dan bukan kebencian. Anda bisa sayang sama dia? Ayo jujur semua jawab, bisa sayang sama dia? Bisa hormat sama dia? Bisa akur sama dia? Bisa saudara. Begitu juga orang lain saudara. Kalau kita benci sama dia, tidak bisa kita akur sama dia. Dia tidak bakal mau, kita tidak tahu kita benci dia saudara. Betul? Betul? Begitu juga wala tajassasu, kata tadi. Jangan korek kesalahan orang. Saya mau tanya yang ada di sini, kalau Anda punya kesalahan dikorek-korek orang, marah gak? Jawaban jujur, marah gak? Marah tidak? Suka tidak? Begitu juga orang lain, dia nggak suka kalau kesalahannya dikorek-korek, dia nggak suka saudara. Nah maka itu saudara, ini semua bisa menjadi perusak persaudaraan dan persatuan kita, termasuk wala tahassasu. Jangan kamu saling mengumpat. Saya mau tanya, kalau Anda dijelek-jelekin orang, dicaci maki orang, diumpat sama orang, suka tidak? Senang tidak? Marah tidak? Waktu itu juga orang lain, kalau diumpat dia telah, jadi nggak bakal suka begitu saudara. Termasuk wala tanajashu, jangan kamu saling curang. Jangan curang saudara kita dalam hal apapun saudara. Jangan dusta, jangan nipu. Jangan sama tanya semua di sini, kalau dicurangi marah gak? Dibohongi marah gak? Apa Anda suka dibohongi? Suka ditipu? Betul? Tapi jangan terus dikurangin, tenang-tenang aja. Kacau.
ini jujur pilpres kemarin jujur berkurang sih. Nanya, Bu, sudah nanya, hati bukan tanya. Saya nggak bilang curang, kalau saya bilang pulang ditangkap, baru keluar tangkap lagi. Kalau nanya nggak apa-apa sudah, kenapa nggak apa-apa? Nggak ada pasalnya nanya masuk penjara, nggak ada. Boleh saya nanya, bahwa yang kompaknya ini semua 200.000 orang hadir, generasi milenial yang hadir luar biasa, anak-anak muda kita penerus bangsa. Pilpres kemarin jujur atau curang? Jujur atau curang? Yakin? Senang atau enggak? Apa diem? Pura, ketawa, unyil. Ngomong, teriaknya dari tengah-tengah, brengsek, tapi harus teriak untuk melayu. Kacau. Kadang bilang, Habib, boleh nggak orang kurang disebut brengsek? Wajib. Apa sih arti brengsek? Brengsek itu artinya tidak tertib, nggak ikut aturan. Orang yang curang nggak tertib, nggak ikut aturan. Berarti orang yang curang. Jawaban kompak orang yang curang. Takbir. Jemput orang sini apalnya. Jangan usah khawatir, saudara. Segala kezaliman termasuk kecurangan pasti Allah balas. Betul. Apa Allah akan biarkan orang-orang berbuat zalim? Apa Allah akan biarkan orang-orang berbuat zalim? Nah, buktinya sekarang kita lihat setan lagi berantem. Betul ini. Percaya enggak? Setan lagi berantem. Saling buka-bukaan borok, saling lapor korupsi, betul. Saling buka-bukaan rahasia, betul. Saling dorong-dorongan masuk penjara, betul. Setan lagi berantem. Alhamdulillah. Itu berkat doa umat Islam. Di mana-mana di mimbar tablet akbar, rame-rame ngajak selawat asyirin zalimin. Saudara, Allah terima, Allah kabulkan, saudara. Dan sekarang setan lagi berantem. Kalau setan lagi berantem, lu jangan disaing gitu. Kira-kira jelas gak? Bertanya, hukum adu domba kan haram, betul? Haram. Hukum adu manusia, apalagi haram kita adu manusia. Tapi kalau hukum adu setan bagaimana? Wajib. Kira-kira jelas ya? Paham ya? Benar paham? Ayo testing. Hukum adu domba apa? Adu domba hukumnya apa? Kalau yang keempat, adu domba, adu manusia, adu setan. Gak ada nanya, setannya siapa? Lu jangan nanya. Gua jawab pasti jangan lagi. Tapi kita tahu lah, betul. Setannya siapa sih? Itu yang tadi si brengsek. Kira-kira jelas gak? Setan brengsek gak? Jadi kalau setan lagi kekelahi, pisahin jangan kalau perlu adu lagi. Maka saya lagi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saudara. Satu-satu amal buka, saudara. Peristiwa KM 56, santri dan pengawal saya dibunuh, saudara. Diculik, disiksa, dibunuh, saudara. Setelah itu difitnah, saudara. Kemudian CCTV mereka hilangkan. Mereka pikir dengan semua itu kejahatannya tidak terbongkar, saudara. Oh enggak, saudara. Kuasa Allah Maha Besar. Anda tahu di malam kejadian, saudara, saya dengan istri almarhumah, saya punya istri Syarifah Fadlun binti Fadl bin Yahya dengan 7 putri saya, saudara. Dan saat itu masih ada 10 cucu saya, saudara, masih kecil-kecil. Semua ada di mobil dan semua kita jalan konvoy, saudara. Ya, di tengah tol, saudara, kita dipepet, kita dihadang, saudara. Dan
bosnya. Tapi dengan izin Allah, saudara saya dan keluarga, istri dan putri-putri saya semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat sedih kita, ternyata 6 laskar kita tetap diburu, ditembaki, ditangkap, disiksa, dibunuh. Saudara, setelah itu difitnah, katanya bahwa senjata awal aparat bohong. Jadi saya bilang, kalau membuktikan benar atau tidak benar, yuk kita lihat CCTV-nya, betul? Betul? Ya, CCTV-nya hilang. Kutil babi. Kacau nggak? Kacau tidak? Giliran KM50 CCTV hilang. Giliran Kanjuruhan CCTV hilang. Giliran kasus Vina Cirebon CCTV hilang. Giliran kasus Afif Maulana di Sumatera Barat CCTV. Kacau tidak? Giliran kasus Sambo CCTV hilang. Giliran nilang orang, nilang kendaraan CCTV ada. Kacau, kacau, kacau gak? Ayo jawab semua, kacau tidak? Kacau. Sudah. Kacau Indonesia lah. Saya nggak habis pikir tuh, saudara. Saya merenung. KM50 CCTV, kasus Vina CCTV, kasus Afif CCTV, kasus Sambo CCTV, giliran nilang kendaraan. Padahal yang ditilang kendaraan sedikit sudah. Terus semua jalan sudah. Orang-orang yang melanggar, saudara, begitu perpanjang STNK keluar denda itu, saudara. Anda didenda karena Anda pernah melanggar lampu merah. Kita tanya, kapan saya melanggar? Keluar CCTV-nya. Ada. Begitu ada lagi, kenapa saya bayar pajak sekian? Karena Anda pernah tidak memakai seatbelt. Mana buktinya? Fotonya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Tilang kendaraan, peristiwanya ribuan peristiwa ada semua, nggak ada yang hilang. Giliran duit ada semua. Giliran KM50, giliran kasus Vina, kasus Afif, kasus Sambo. Kacau tidak? Betul? Kalau Indonesia ini lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ini kalau yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau rubah? Setiap perubahan. Lu jangan panggil gue ceramah. Alhamdulillah, saudara, kira-kira saya sampaikan paham apa enggak sih? Lu jangan apa bagus kabeh katanya, emang apaan? Nggak tahu. Lu begitu tanya apaan? Tanya ho. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Masya Allah, Maha Adil, saudara. Anda tahu, malam itu setelah saya dan istri anak-anak selamat, kami menyelamatkan diri ke satu tempat di Kerawang dari jamaah kita, saudara. Ada satu tempat namanya Kampung Turis, saudara. Kemudian malam itu kita tidak tidur. Saya kontak seluruh posko laskar di Kerawang, seluruh posko laskar di Purwakarta, seluruhnya kita gerakkan malam itu cari mobil laskar yang hilang semua. Ada 6 laskar di sana, semua cari di kantor-kantor polsek, di Polres, di rumah sakit, di klinik, cari di jalan tol, sepanjang jalan tol kita sapu, tidak ada jejaknya, sudah. Sampai jam 9 pagi kita tidak menemukan jejak. Jam 9 pagi saya kirim pengacara lapor ke Polda Metro Jaya, karena kami tidak tahu kalau ternyata yang mengejar, yang mengepung itu adalah oknum polisi. Kita tidak tahu, sudah. Kami pikir ini siapa mereka? Apa intelijen, apa polisi, apa mafia, saudara? Kita nggak pernah tahu. Kita kirim pengacara ke Polda Metro Jaya, bikin laporan. Berangkat ke Polda Metro Jaya, bikin laporan, melaporkan bahwa 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik
semalam hilang setelah dikejar oleh beberapa mobil, dan dalam rekaman kami mendengar suara tembakan, dan dalam handphone setelah ditembak dia masih sempat menonton cita saudara. Saya tertembak, maka itu kami minta aparat kepolisian untuk mencari mereka. Mereka terima laporan saudara. Nggak, kami nggak pernah tahu kalau itu melakukan polisi, nggak pernah. Kita husnuzon, apa iya polisi? Kita husnuzon kalau ini mungkin mafia, mungkin ini penjahat saudara. Kenapa kami tidak tahu? Satu, mereka tidak pakai seragam polisi. Dua, mereka tidak pernah menunjukkan kartu anggotanya. Tiga, mereka memakai kendaraan pribadi dan berpakaian preman. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka polisi saudara. Lapor saudara. Itu setelah lapor jam 10 pagi, saya kumpulkan pengurus Karawang saudara dari FPI pusat. Saya katakan kalau sampai jam 11 tidak ada kabar, saya punya rasa mereka dibunuh. Yang saya khawatir setelah dibunuh ditanam di tempat mana dan kita nggak pernah tahu mereka mati. Jadi berdoalah kita bersama, kalau mereka memang dibunuh, semoga Allah cepat buka kawat mana yang sakit siang. Subhanallah, jam 12 siang saudara, Allah buka mulut Kapolda Metro. Kapolda Metro mengaku bikin siaran pers, walaupun dia menyalahkan laskar, tapi mengakui bahwa ada saudara 10 laskar yang menyerang polisi. Terpaksa polisi menembak, yang 6 mati di tempat, yang 4 melarikan diri. Walaupun isinya bohong, saudara, isinya bohong, tidak ada yang mati di tempat, saudara. Bohong, tapi kami senang. Kenapa? Dia ngaku dari mulutnya kalau dia bunuh laskar, saudara. Ini pertolongan siapa? Siapa yang buka mulutnya? Siapa yang buka mulutnya? Laskar kami 6 dibunuh, terus ditanam di hutan, dikubur. Kami nggak pernah tahu yang bunuh siapa, saudara. Nggak, kami nggak pernah tahu yang bunuh siapa, saudara. Kalau mereka dibunuh, dibuang ke laut, saudara, kami nggak pernah tahu siapa yang bunuh mereka. Tapi ini pertolongan Allah. Allah bantu itu para syuhada. Ini karomahnya syuhada, saudara. Ini karomah 6 laskar yang dianiaya, yang dizalimi. Mereka menutup, akhirnya Allah buka dari mulut mereka sendiri. Betul? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir! Sallu ala Nabi Sallallahu alaihi. Nah, kemudian pelaku-pelaku disembunyikan, nggak ngaku saudara. Ya Allah kasih peristiwa Sambo, saudara. Dalam peristiwa Sambo, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada 7 orang anggota Satgassusnya Sambo terlibat di KM 50, saudara. Siapa yang buka? Siapa yang buka? Allah. Oh, saudara, sampai di situ waktu disidang, Sambo ditanya oleh jaksa, kamu sering ya menghilangkan itu CCTV yang bermasalah? Iya sering. Di antaranya di mana? KM 50 ya? Iya, KM 50. Ngaku saudara. Nggak sampai di situ, ada satu polisi saudara pangkat Irjen, saudara, dia ikut siaran pers dengan memegang palu arit bersama Kapolda Metro Jaya, saudara. Ternyata akhirnya ikut ditangkap dalam kasus Sambo, dan dia mengaku dia yang sita seluruh. Siapa yang buka itu? Saya bertanya, siapa yang buka itu? Allah Akbar. Salah satu pelaku beragama Kristen, saudara, yang diakui oleh Polda Metro Jaya, ikut membunuh 6 laskar hanya dalam jarak beberapa minggu saja. Allah kasih kecelakaan di jalan tol, hancur mati, saudara. Takbir! Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Satu-satu semua bakal membongkar, saudara. Nggak usah khawatir. Satu-satu mereka bakal mati dalam kehinaan. Mereka akan hancur dunia dan akhirat mereka. Allah tidak akan biarkan orang-orang itu yang betul. Takbir! Sallu ala Nabi. Kemudian sekarang mengenai KM 50 kita tantang. Kapan kalian ingin menghadang saya lagi? Kapan
Kapan kalian ingin bunuh saya lagi? Sekarang saya sudah bebas. Saya bisa keliling kemana-mana di Indonesia. Di mana kalian ingin menghadap? Jadilah gentleman. Jadi manusia jantan. Jangan menghadang saya saat jalan dengan istri, dengan putri, dengan putu yang masih kecil. Pengecut, betul. Kalau menghadang antar lagi. Ada prinsip yuk kita perang yuk. Ayo tetapkan tanggalnya, harinya, jamnya, berapa pasukan yang kau bawa. Saya akan hadapi bersama santri saya untuk perlengkapan saja. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Sama kalian, saya minta dulu, saudara, biarkan atau usut. Biarkan atau usut. Kapolri dipanggil oleh DPR RI. Setelah didesak oleh DPR RI, apa kata Kapolri? Saya berjanji, KM 50 akan usut kembali kalau ada novum. Apa itu novum? Bukti baru. Bukti baru yang mana? Bukti baru yang nggak pernah dibawa ke sidang. Saya jawab, saya sampaikan ke DPR RI, saya sampaikan juga ke Bapak Kapolri, saudara, lewat berbagai media. Pak Kapolri, kalau serius ingin mengusut kembali KM 50, Anda membutuhkan novum. Novumnya sudah ada. Apa itu novum? Novumnya itu CCTV yang disembunyikan oleh anak buah Anda. Tarik, ambil, setel, mari kita lihat siapa yang bersalah, siapa yang membunuh, siapa yang membohong. Betul. CCTV-nya kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Saking takutnya mereka sekarang KM 50 ini ditatain ke tanah. Warungnya udah nggak ada, rest areanya udah nggak ada, kamar mandinya udah nggak ada, musolahnya udah nggak ada. Diratain karena apa? Karena takut kata apa? Karena salah. Betul. Kalau itu saya tanya sekali lagi, membiarkan atau usut? Susut. Biarkan atau kejar? Biar. Kita akan kejar, kita hajar sampai manapun juga. Allahu Akbar. Rekaman saya sebar, saudara, biar pembantai itu dengar. Saya tantang, di mana kalian mau perang? Ayo, saya nggak bawa istri, saya nggak bawa anak, saya nggak bawa cucu. Ayo, silakan. Secara jantan, laki lawan laki, saudara. Face to face, betul. Takbir. Ini nyerang kita lagi bawa bini. Bunuh. Lu tahu bunuh nggak? Orang Sunda nggak tahu bunuh kelewatan. Naon bunuh? Jadi orang-orang pengikut yang membantai KM 50 adalah ya Allah, kira-kira jelas ya? Ya. Udah ceramahnya segitu aja ya. Gue gak ngos-ngosan. Lagi KM 50 besar, betul. Tapi nggak usah khawatir, sudah. Jangan khawatir. Yang begini-begini nggak boleh dibiarkan. Kenapa, saudara? Karena kalau oknum aparat dengan seragam berani membunuh rakyat, hari inilah sekalian dibunuh, besok orang lain yang dibunuh, sudah. Kalau ini tidak kita proses, mereka akan makin seenaknya untuk membunuh rakyat. Betul. Padahal, saudara, polisi bagus banyak, polisi yang baik banyak, jenderal-jenderal yang soleh banyak, saudara. Tapi akibat perbuatan manusia-manusia brengsek, manusia-manusia biadab, manusia-manusia jahanam yang menggunakan seragam polisi untuk membantai rakyat, akhirnya semua polisi yang baik itu ternodai. Betul. Maka itu Polri harus kita bersihkan dari jahanam yang bisa membahayakan nyawa daripada warga negara. Betul. Takbir. Siap bersihkan polisi. Siap bersihkan polisi daripada jahanam. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi CCTV masih terus kita kejar, sudah. Dan alhamdulillah ada seorang bapak dari Purwakarta, sudah. Dia petugas kerek kendaraan KM 50, sudah. Waktu peristiwa dia
Nah, di situ aparat Jahanam brengsek yang membantai daripada laskar, saudara. Ternyata 6 laskar waktu dibawa ke KM 50, 6 masih hidup, sudah. Enggak, belum ada yang mati, sudah. Hanya yang 2 sekarang, yang satu tertembak di mata, yang satu tertembak di paha sampai ke pinggang, sudah. Ya, mereka sekarang, mereka masih hidup, sempat dibokong, dipindahkan ke kendaraan lagi, sudah. Sedangkan yang 4 hidup sehat, dan mereka disuruh tiarap di aspal, saudara. Yang memberi kesaksian para petugas KM 50, para pedagang KM 50, saudara. Dan orang-orang yang tadi saksi ini nggak pernah dibawa ke dalam sidang. Kenapa? Takut terbongkar kesalahan mereka, saudara. Nah, jadi orang-orang ini sampai saat ini kita jaga, saudara, kita ayomi, kita lindungi, dan nanti pada saat pengadilan HAM digelar, orang-orang ini akan kita hadirkan sebagai saksi mata, saudara. Sebagai tambahan, 6 laskar KM 50 masih hidup. Orang-orang yang ada di KM 50 memberikan kesaksian, 6-6-nya di bawah, kemana, saudara. Tapi besok begitu nanti tahu apa yang terjadi, 6 laskar termasuk yang sudah sekarat, semua ada tembakan di jantungnya, saudara. Dan semua ada tembakan di paruhnya, saudara. Dan bekas tembakan tersebut, saudara, itu terbakar. Kan terbakar berarti bukan ditembak jarak jauh, saudara. Ditembak jarak dekat, mereka dihabisi. Ditembak jantungnya, ditembak paru-paru, 6-6-nya termasuk yang sedang sekarat, saudara. Jadi kalau mereka sesuka tumbak, 4 laskar melawan, berebut senjata polisi, tadi dibunuh. Bohong! Buktinya 2 yang sekarat, yang gak bisa melawan, kau bunuh juga, kau tembak juga, di kantung dan di paru, biadab. Makanya saudara, mudah-mudahan mereka juga akan dimatikan Allah dalam dunia. Amin. 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 Agar mereka dihinakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan dunia dan akhiratnya, dihancurkan karirnya, dibongkar keberengsekannya. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kembali ini. Baik ya Pak, saya pikir akan 50 selesai, kita kembali bicara soal persatuan kita. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.